Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah, saat ini kita masuk jam bimbingan dan konseling, ya. Tapi sebelum kita melakukan layanan BK, saya ingatkan kepada anak-anak untuk mengisi absensinya terlebih dahulu. Sudah? Oke. Topik layanan BK kita hari ini adalah sopan santun. Ya. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh terkait materi kita hari ini, akan saya sampaikan terlebih dahulu apa tujuan layanan BK. Tujuan layanan BK kita hari ini adalah ini, ya, supaya anak-anak mampu memahami makna sopan santun. Kemudian supaya anak-anak mampu mengetahui contoh perilaku sopan santun. Dan yang ketiga, supaya anak-anak mampu menerapkan perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Baiklah, kita mulai layanan BK hari ini, yaitu terkait materi atau topik sopan santun. Ini ya. Apa itu sopan santun? Sopan santun adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang dilihat dan dirasakan, sehingga membuat kondisi yang nyaman serta penuh keharmonisan. Jadi, perilaku sopan santun ini ditandai dengan perilaku atau tingkah laku yang ramah, yang baik kepada orang lain, sehingga menjadikan kondisi yang nyaman serta penuh keharmonisan. Nah, itu ya makna dari sopan santun. Selanjutnya, ruang lingkup sopan santun. Ya, ada 3 ruang lingkup sopan santun. Yang pertama ada lingkup keluarga, kemudian lingkup sekolah, dan lingkup masyarakat. Kita bahas satu-satu mulai dari lingkup keluarga. Ini ya, contoh-contoh perilaku sopan santun di lingkungan keluarga. Yang pertama, tidak memerintah orang tua. Ya, jadi kita tidak boleh memerintah bapak ibu kita. Ya. Kalau kita mampu mengerjakan sendiri, ya kita kerjakan. Ya, kita mandiri. Itu ya. Kemudian tidak berbicara keras atau kasar. Ya. Jadi ketika berbicara dengan bapak ibu, dengan saudara, ya kita dengan nada yang baik. Tidak boleh dengan nada yang tinggi atau yang keras, atau berbicara yang kasar. Kemudian yang ketiga, meminta izin apabila akan bepergian. Jadi ketika bepergian kemana aja, mau ke sekolah atau mau keluar rumah, ya kita harus minta izin kemana kita mau pergi. Ya. Kemudian mengucapkan salam dan mencium tangan apabila akan bepergian. Ya. Jadi sebelum pergi ke rumah, dari rumah, kita harus mengucapkan salam, ya, dan mencium tangan orang tua kita. Ya. Misalkan mau berangkat ke sekolah, ya kita mengucapkan salam, kemudian kita cium tangan orang tua kita. Dan kalau pulang masuk rumah, ya harus mengucapkan salam. Jadi itu contoh-contoh perilaku sopan santun di lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya contoh-contoh perilaku sopan santun di lingkungan sekolah. Ya. Ini masuk di lingkup sekolah. Yang pertama, menghormati bapak ibu guru dan staf di sekolah. Ya. Kemudian menghargai bapak ibu guru ketika menjelaskan materi pelajaran. Jadi ketika dijelaskan materi pelajaran, ya tidak boleh ramai sendiri. Ya, harus memperhatikan. Kalau kurang paham, kurang jelas, bertanya. Seperti itu ya. Kemudian tidak membuli sesama teman. Ya, ini tidak boleh ya. Perilaku bullying, perilaku mengejek itu bukan perilaku yang sopan dan santun, ya. Itu perilaku yang tercela, makanya tidak boleh dilakukan, ya. Yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini juga penting ya. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini supaya apa? Supaya sekolahnya terlihat bersih, rapi, ya. Kemudian sehat. Kalau lingkungan bersih, otomatis di lingkungan sekolah kita juga akan nyaman, enak gitu ya. Akan sehat. Ya, jadi untuk belajar pun juga akan enak, gitu. Ya. Selanjutnya
lingkungan masyarakat. Ya, contoh-contoh perilaku sopan santun di lingkungan masyarakat. Ya, banyak diantaranya, salah satunya atau beberapa diantaranya adalah yang pertama mengucapkan salam. Ya, ketika bertemu tetangga atau ketika bertemu teman ya kita harus mengucapkan salam. Gitu. Kemudian mengucapkan permisi saat lewat di depan orang banyak. Ketika kita lewat di depan orang banyak, ya kita harus bilang apa? Permisi mau lewat, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak menghina orang lain. Ini tidak boleh ya. Jadi semua orang pasti memiliki kekurangan, ya, dan juga kelebihannya, gitu. Jadi semuanya ya makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menghina. Seperti itu ya. Yang terakhir, menghormati orang yang lebih tua. Tuh ya. Tuh, nah ini ya, sekian ya materi layanan PK kita hari ini. Pesannya adalah dari rangkaian materi yang saya sampaikan, bahwa kehidupan yang harmonis tercipta karena adanya sopan santun baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ya, perilaku sopan santun tentu harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh siapa saja, tak terkecuali oleh remaja. Banyak ditemukan kasus di kalangan remaja yang meremehkan sopan santun meskipun dirinya berada di bangku pendidikan. Tidak hanya terhadap guru ataupun tetangganya, terkadang sikap sopan terhadap kedua orang tuanya pun tidak ada sama sekali. Ya, jadi ini sungguh ironis sekali jika perkembangan zaman tidak dibarengi dengan perkembangan sopan santun. Ya. Betapa banyak faktor yang mempengaruhi kurangnya nilai kesopanan pada remaja sekarang. Diharapkan remaja saat ini lebih menjunjung tinggi nilai kesopanan dalam bergaul. Karena mengharumkan nama bangsa hanya dengan kecerdasan tanpa perilaku yang santun bukan cermin remaja penerus bangsa yang baik. Ya, jadi remaja penerus bangsa haruslah menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesantunan dalam pergaulan sehari-hari. Ya, lebih menghormati orang tua dan saling menghargai kepada sesama generasi muda. Ya. Dengan adanya nilai kesopanan serta kesantunan yang tetap dikuatkan akan membangun perkembangannya Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tuh ya. Jadi itu materi layanan PK kita hari ini. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya, baik di grup WhatsApp ataupun Japri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.